Halo, perkenalkan nama saya Putri Eka Permatasari. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dari wawasan Nusantara. Oke, saya langsung mulai, tapi sebelum kita lanjut ke pengertian dari wawasan Nusantara, kita harus mengetahui apa sih arti dari kata wawasan dan kata Nusantara. Jadi, asal kata wawasan Nusantara, secara etimologi, wawasan Nusantara berasal dari dua kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Wawasan sendiri berasal dari kata wawas, yang dalam bahasa Jawa artinya adalah pandangan, tinjauan, atau penglihatan. Makna dari wawasan adalah cara pandang atau cara meninjau sesuatu sesuai dengan pemikiran kita. Nusantara sendiri berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau kepulauan, sedangkan antara artinya diapit. Oleh karena itu, Nusantara memiliki arti kepulauan yang diapit atau berada di tengah-tengah. Oleh karena itu, jika diterjemahkan secara langsung, wawasan Nusantara berarti cara memandang suatu bangsa terhadap negara Indonesia atau kepulauan yang diapit oleh benua Asia dan Australia. Wawasan Nusantara pada dasarnya adalah sudut pandang mengenai kondisi geopolitik dan geostrategi Indonesia secara mendasar. Secara harfiah, wawasan ini berarti konsep Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak di antara dua benua dan dua samudra. Jadi, apa sih pengertian dari wawasan Nusantara itu? Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografisnya menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hakikat wawasan Nusantara. Pada hakikatnya, tulang punggung berdirinya negara Indonesia adalah masyarakat Indonesia. Tulang punggung ini hanya mampu berdiri dengan baik jika dibalut dalam toleransi, kesatuan, dan saling membantu. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat Indonesia untuk memiliki pengetahuan yang menyeluruh tentang bangsanya sendiri. Pengetahuan untuk memandang bangsanya dalam ranah kesatuan, persatuan, dan keberagaman agar mewujudkan kesatuan Indonesia. Dengan memahami dengan baik wawasan Nusantara ini, diharapkan cara berpikir, sikap, dan tindakan masyarakat Indonesia secara keseluruhan dapat diorientasikan pada kepentingan bangsa dan negara. Kepentingan bangsa dan negara ini tentu saja adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, aspek yang melatar belakangi wawasan Nusantara yaitu ada falsafah Pancasila, aspek kewilayahan Nusantara, aspek sosial budaya, dan aspek sejarah. Selanjutnya, fungsi wawasan Nusantara. Yang pertama, ada fungsi wawasan Nusantara secara umum, yaitu sebagai pendoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di pusat, daerah, maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Sedangkan fungsi wawasan Nusantara yang dibedakan dalam beberapa pandangan yaitu antara lain fungsi wawasan Nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional adalah sebagai konsep dalam pembangunan pertahanan, keamanan, kewilayahan. Fungsi wawasan Nusantara sebagai pembangunan nasional adalah mencakup kesatuan politik, sosial, dan ekonomi, sosial dan politik, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Selanjutnya ada fungsi wawasan Nusantara sebagai pertahanan dan keamanan adalah pandangan geopolitik Indonesia sebagai satu kesatuan pada seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara.
Fungsi wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan adalah pembatasan negara untuk menghindari adanya sengketa antar negara tetangga. Selanjutnya, tujuan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi dari segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan perorangan, kelompok, golongan, suku bangsa, dan daerah. Kepentingan tersebut tetap dihargai agar tidak bertentangan dari kepentingan nasional. Selanjutnya, kedudukan wawasan Nusantara. Dalam paradigma nasional, kedudukan wawasan Nusantara adalah sebagai berikut. Pertama, Pancasila berkedudukan sebagai landasan ideal. Kedua, Undang-Undang Dasar 1945 berkedudukan sebagai landasan konstitusional. Ketiga, sebagai visi nasional berkedudukan sebagai landasan visional. Yang keempat, ketahanan nasional berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Selanjutnya ada asas-asas wawasan Nusantara. Yang pertama, kepentingan atau tujuan yang sama. Kedua, keadilan. Ketiga, kejujuran. Keempat, solidaritas. Kelima, kerjasama. Dan yang keenam, kesetiaan terhadap kesepakatan. Baik, dari beberapa pemaparan yang saya sudah sampaikan, kita dapat menyimpulkan secara umum wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara atau nasional dalam pengertiannya, yaitu cara pandang yang secara utuh menyeluruh dalam lingkungan Nusantara dan demi kepentingan nasional. Tujuan dari wawasan Nusantara tersebut yaitu mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah tetap dihargai dan selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat banyak. Baik, sekian mengenai materi wawasan Nusantara yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan walaupun ada kekurangan dalam penyampaian materi tadi. Semoga materi yang saya jelaskan bisa bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih.